Halo bro, jumpa lagi bersama saya Juan Kurniawan. Kali ini saya akan membahas tentang perlengkapan atau alat-alat yang dibutuhkan oleh seorang YouTuber pemula. Jadi intinya saya akan sedikit sharing tentang alat apa saja yang saya gunakan dalam pembuatan konten YouTube sampai saat ini. Oke, kita langsung saja ke alat yang pertama. Yang pertama yang kita butuhkan adalah sebuah smartphone. Untuk YouTuber pemula tidak perlu menggunakan kamera SLR atau apa ya, tapi dengan menggunakan smartphone saja itu menurut saya sudah cukup. Karena dari waktu awal pertama saya membuat konten YouTube, saya itu menggunakan smartphone A10, Samsung A10. Dan sampai saat ini saya menggunakan smartphone yaitu dari Samsung juga, Samsung M21. Alasannya kenapa saya sampai saat ini masih menggunakan smartphone sebagai kamera, yaitu ya selain budget ya, menurut saya kualitas kamera atau hasil kamera yang dihasilkan dari smartphone saja sudah cukup ya. Apalagi smartphone saat ini sudah mulai canggih, dan Samsung M21 yang saya pakai saat ini kualitasnya sudah bisa 4K, dan itu sudah cukup untuk kita membuat video di dalam ruangan. Jadi alat pertama yang kita butuhkan adalah sebuah smartphone ya. Dan saat ini sudah hampir semua orang sudah menggunakan smartphone. Dan untuk alat yang pertama ini saya rasa ini bukan kendala bagi kita ya. Karena sudah hampir semua sudah mempunyai smartphone. Lalu kita lanjut ke alat yang kedua. Jika kita membuat vlog ya, atau video-video YouTube yang sambil berjalan atau di luar ruangan, mungkin saja kita bisa memegang handphonenya atau smartphone-nya seperti ini. Tapi bagaimana kalau misalnya kita membuat video seperti saya saat ini? Handphonenya harus kita letakkan di arah depan seperti ini, atau mungkin jaraknya sedikit lebih jauh. Dan tentu saja tidak mungkin kita pegang terus-terusan ya. Kita juga harus meletakkan smartphone tersebut atau kamera tersebut. Jadi alat yang kedua yang kita butuhkan adalah sebuah stand HP. Stand HP ini ada bermacam-macam ya. Ada yang seperti ini, ada yang modelnya tripod, ada yang tripod tinggi. Dan yang saya gunakan, jujur saja, di awal-awal saya membuat video untuk YouTube, saya menyimpan smartphone itu dengan cara menumpuk-numpukan kardus atau dus ya, dan buku-buku, lalu saya menyimpannya. Dan setelah itu saya mulai pinjam tripod atau stand HP ke teman ya. Dan mungkin jika sekali dua kali oke lah kita meminjamnya ke teman atau ke siapapun. Tapi jika terus-terusan kita meminjam tentu saja tidak akan enak ya. Jadi saya membeli tripod yang bukan yang ini ya. Yang saya dulu menggunakan tripod yang ini, yang sekarang saya pakai di ring light ini. Itu lalu ada holder U-nya ya seperti ini untuk menjepit smartphone-nya. Lalu tinggal kita simpan di depan kita rekam lalu bicara. Jadi pertamanya saya menyimpan handphone atau smartphone di tumpukan buku dan dus ya. Lalu saya meminjam tripod, stand HP ke teman, lalu saya membeli yang pendek ini, tripod atau stand HP ini. Lalu untuk saat ini saya sudah menggunakan tripod atau yang saya gunakan sebagai stand HP yang bisa saya tinggikan sampai 2 meter. Untuk stand HP itu sudah banyak yang murah-murah ya bro. Yang mungkin yang seperti ini atau yang seperti ini harganya di kisaran 20 ribuan ya, 20 sampai 30 ribu. Malah yang saya beli ini harganya kalau tidak salah sekitar 13 ribu. Lalu untuk stand HP yang saya gunakan saat ini yang bisa saya tinggikan atau rendahkan itu juga harganya tidak sampai 50 ribu ya. Itu juga tergolong murah ya. Jadi alat kedua yang kita butuhkan adalah sebuah
stand HP. Lalu kita beralih ke alat yang ketiga. Jika kita membuat video atau ngevlog seperti ini, tentu saja ini saya rasa tidak memerlukan mic eksternal ya, karena jarak HP atau smartphone ke mulut kita itu cukup dekat. Tapi bagaimana jika jaraknya seperti saya saat ini? Ini jaraknya sekitar 2 meter. Tentu saja suaranya pasti akan jauh dan terdengar kurang fokus. Karena itu kita membutuhkan sebuah mikrofon eksternal. Dan untuk mikrofon eksternal ada bermacam-macam. Ada mic clip on, ada mic condenser seperti ini, ada mic USB seperti ini. Dan untuk YouTuber pemula saya sarankan untuk membeli atau mempunyai mic clip on. Karena menurut saya mic clip on itu cukup membantu juga ya. Dan jujur saja waktu awal-awal saya membuat konten YouTube, saya menggunakan headset bawaan Samsung sebagai mikrofon eksternal. Dan karena tidak enak dilihat ya, jadi saya memutuskan untuk membeli mic clip on seharga 40 ribuan ya waktu dulu. Lalu kesininya baru saya menggunakan mic condenser BM800, lalu membeli mic Vivine atau Fine mikrofon USB. Tapi untuk YouTuber pemula yang budgetnya minim, saya sarankan dengan membeli mic clip on yang murah-murah saja, itu saja sudah cukup ya. Walaupun saya tetap merekomendasikan untuk mic clip on minimal kita menggunakan mikrofon Boya seperti ini. Karena ini suaranya sudah bulat dan sudah cukup ya menurut saya. Ini harganya sekitar 100 ribuan dan kalau tidak salah 135 ribuan ya. Sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Dan perlu kita garis bawahi untuk kalian yang aplikasi kameranya tidak support mic eksternal, kalian bisa gunakan aplikasi Open Camera. Sebenarnya untuk alat-alat tersebut saja sudah cukup ya, sebuah smartphone, stand HP, dan sebuah mic clip on ya. Tapi saya akan sedikit sharing tentang kendala saya di awal-awal membuat video. Setelah beberapa kali membuat video, lalu saya mengamati hasil-hasil videonya, saya rasa ada yang kurang dalam hasil tersebut. Dan ternyata untuk sebuah kamera, sebagus apapun kamera tersebut, jika keadaannya minim cahaya atau pencahayaannya kurang baik, tentu saja hasilnya tidak akan maksimal. Jadi untuk hasil video yang baik, selain kualitas kamera yang baik, kita juga harus memperhatikan pencahayaan di tempat tersebut. Dan jika kalian membuat vlog di luar ruangan siang hari, tentu saja cahayanya sudah bagus ya. Karena pencahayaan yang terbaik itu yang berasal dari matahari. Tapi bagaimana jika kalian membuat video di dalam ruangan yang minim cahaya? Karena itu untuk hasil video yang maksimal, kita harus memperbaiki pencahayaan dalam ruangan tersebut. Kita harus memperbaiki pencahayaan ruangan tersebut dengan cara mungkin mengganti bohlam ruangan tersebut dengan yang lebih bagus. Lalu bagaimana jika bohlamnya sudah kita ganti tapi pencahayaannya kurang baik? Tentu saja kita membutuhkan sebuah lighting tambahan. Mungkin saya bisa menyarankan seperti yang saya pakai saat ini, yaitu ring light. Jadi di beberapa video ini saya cukup terbantu oleh adanya ring light ini ya. Dan jujur saja dulu saya menggunakan lampu meja atau lampu belajar untuk lighting tambahan. Dan jika kalian mempunyai lampu belajar tersebut, itu bisa kalian gunakan ya. Tapi jika kalian belum mempunyai, saya sarankan untuk membeli ring light. Karena harganya juga cukup murah. Ini yang ukuran 26 cm ya, berdiameter 26 cm. Harganya tidak sampai 50 ribuan. Lalu setelah itu saya menambahkan beberapa lighting pemanis ya. Saya sebutkan itu lighting pemanis ya, karena sebenarnya tidak ada juga tidak apa-apa. Seperti saat ini mungkin kalian bisa lihat sedikit warna biru dari sebelah kiri saya, dan ini ada berwarna merah lalu biru lagi di sini. Dan ini juga. Dan untuk lampu LED ini saya menggunakan lampu LED T5 yang harganya juga cukup murah.
dan itu sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Jadi untuk alat yang keempat ini kita membutuhkan pencahayaan yang baik. Kalian mau menggunakan lampu tambahan atau tidak, silahkan, terserah kalian, asalkan pencahayaannya cukup baik. Dan mungkin seperti itulah settingan saya untuk membuat video. Sebuah smartphone, stand HP, lalu mic eksternal, dan pencahayaan yang baik. Dan jika kalian sudah ke tahap-tahap itu, mungkin kalian bisa sedikit mengupgrade ruangan tersebut ya. Mungkin kalian bisa menambahkan sedikit background atau mungkin membuat studio mini yang peredamnya cukup baik. Tapi jujur saja untuk saat ini saya hanya menyetingnya seperti ini saja, seperti apa adanya. Hanya menambahkan background hitam di sini, dan ruangan ini juga belum ada peredamnya. Mungkin suara kendaraan yang lewat di depan rumah saya bisa terekam di video ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih bro.